Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pasar modal dan analisis sekuritas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produk-produk sekuritas yang ada di pasar modal Indonesia. Ya, sudah kalian kenal semuanya, yaitu yang pertama adalah saham. Nah, saham ini merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha ya dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi tanda penyertaan modal ya dari seseorang. Jadi seorang ketika membeli saham dari sebuah perusahaan ini akan disebut dengan investor ya. Dananya yang tadi untuk membeli saham itu akan tercatat sebagai pemilik perusahaan tersebut. Begitu. Nah, di sini maka dari itu ada kata-kata penyertaan. Nah, dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa seseorang ketika membeli suatu saham perusahaan, maka seseorang itu akan memiliki perusahaan itu, sehingga seseorang investor yang disebut investor tadi akan memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Jadi klaim ini bisa diwujudkan ya, klaim pendapatan ini dalam bentuk dividen pada nantinya ya. Namun dividen itu dibagikan atau tidak itu berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. Itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, keuntungan memiliki saham ini ada dua. Yang pertama dividen, yang kedua adalah capital gain. Ya, di mana dividen ini sudah umum ya, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan ya. Nah, dividen ini merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Nah, dibagikannya menurut persetujuan di mana? Yaitu melalui persetujuan di rapat umum pemegang saham. Jadi pada intinya sebuah perusahaan ini tidak wajib mengeluarkan dividen ya. Tidak wajib ya, tidak harus mengeluarkan dividen, namun kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau sudah besar ya, itu biasanya mengeluarkan dividen ke pemegang sahamnya. Nah, ini persetujuannya ini melalui rapat umum pemegang saham. Sebuah perusahaan itu mengeluarkan dividen atau tidak, keputusannya di RUPS. Nah, saham ini terdiri dari dua, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Nah, perusahaan itu bisa memberikan dengan dividen tunai, berarti uang tunai ya. Kalau dividen saham itu berupa saham ke para investornya. Nah, yang kedua ini ada capital gain. Capital gain ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih besar atau lebih mahal daripada harga beli. Nah, di sini capital gain. Ya, kalau kalian sama dengan membeli barang ya, misalnya membeli pulpen ya, harga belinya 1.000, lalu besok dijual dengan harga 1.500. Nah, keuntungan kalian adalah 500. Nah, ini yang disebut dengan capital gain di dalam saham. Nah, kenapa saham ini memiliki keuntungan yang tinggi ya? Karena pada dasarnya ya, saham ini keuntungannya juga ada dua ya, dividen dan capital gain, dibandingkan dengan seperti yang lainnya ya, seperti surat utang, obligasi, terus deposito yang cuma pendapatannya berasal dari bunga saja ya, bunga ya. Oke, kita lanjut. Nah, namun di dalam saham ini ada resikonya ya. Ada dua resiko yang harus dihadapi ya. Ada dua keuntungan dan juga ada dua resiko. Ingat dalam berinvestasi di saham ya, nanti karena di dalam saham itu ada istilah high risk, high expected return. Ya, di sini jangan beranggapan bahwa di saham itu keuntungannya besar ya, sehingga pada berbondong-bondong ke saham tanpa memikirkan adanya resiko ini.
Karena risiko ini juga harus dipertimbangkan oleh investor ya, dan harus diterima ya. Jangan ketika nanti berinvestasi saham, ketika membeli saham itu yang diharapkan hanya keuntungannya, tapi tidak mau menerima risikonya. Nah, ini yang sulit dipahami oleh kebanyakan investor. Ya, apa sih risiko memiliki saham ini? Yang pertama adalah capital loss, dimana sudah umum ya, ketika kita membeli barang, kadang barang itu naik, kadang barang itu turun harganya ya. Nah, di sini ketika harga itu turun setelah kita beli, itu namanya capital loss ya, dimana suatu kondisi dimana investor ya menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Nah, ini ya, naik dan turunnya harga itu menurut mekanisme perdagangan di dalam pasar. Ya, suatu investor kadang tidak bisa menerima ketika saham yang dibelinya turun ya, atau ketika dijual malah naik. Nah, inilah yang mempengaruhi psikologi investor ya. Jadi ketika kalian nanti terjun ke pasar modal secara nyata, kalian semua harus siap-siap ya, mempersiapkan psikologi dengan baik ya, dengan mempelajari berbagai ilmu yang ada di dalam saham, sehingga ketika kalian mengalami kerugian itu tidak stres, atau ketika menghadapi keuntungan ya, mendapatkan keuntungan itu tidak terburu-buru untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Nah, begitu. Yang kedua ada risiko likuidasi ya, ketika kita ya membeli saham, kita berarti memiliki perusahaan itu. Nah, ketika kita tidak menganalisisnya dengan benar ya, bisa saja perusahaan itu di masa depan akan bangkrut. Nah, ini dia likuidasi, perusahaan itu dilikuidasi ya, yang merupakan suatu kondisi di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan itu bangkrut ya, aset-asetnya dijual. Nah, pihak pertama yang akan menerima ya dari penjualan aset itu adalah kreditor dulu yang ada di liabilitas kreditor seperti bank, perbankan, terus adanya obligasi, itu dipenuhi dulu baru ke ekuitas, yaitu pemegang saham sisanya ya. Kalau nggak ada sisanya ya berarti pemegang saham tidak mendapatkan apapun dari hasil likuidasi perusahaan tersebut. Nah, inilah risiko dari saham. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di sini yang kedua ini adalah produknya adalah surat utang. Ya, surat utang yang ada berbagai jenis ya, ada obligasi, surat utang negara, sukuk, surat berharga syariah, dan efek beragun aset. Ya, di mana obligasi korporasi ini adalah obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Nah, di sini obligasi berarti bersifat utang, berarti keuntungannya adalah melalui bunga ya. Nah, di sini ada surat utang negara ya. Kalian sudah tahu ya. Surat utang negara yang adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti obligasi negara ORI ya yang baru saja keluar ya, dan surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, selanjutnya adalah ada sukuk korporasi, di mana sukuk korporasi ini adalah instrumen surat utang yang memiliki prinsip-prinsip syariah ya. Nah, yang keempat ini ada sukuk berharga syariah negara SBSN atau sukuk negara. Nah, ini adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, kalian bisa beli di Bursa Efek Indonesia atau perbankan-perbankan yang ditunjuk oleh negara ya, yang untuk menjual surat berharga sukuk ini tadi ya, sukuk negara, sukuk retail. Oke, yang terakhir adalah efek beragun aset ya, efek ini ya bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Jadi surat utang ini beragunkan atau memiliki jaminan aset perusahaan. Misalnya mengeluarkan suatu PTA mengeluarkan obligasi senilai 1 miliar ya, dengan jaminan gedung atau ya gedung kantornya ya, yang
berlokasi di misalnya Jalan Karimata. Nah, itu adalah berakun aset. Nah, ketika perusahaan tidak bisa membayar, berarti gedung perusahaan itu akan dijual lalu diberikan ke kreditor yang memiliki obligasi tersebut. Oke, selain obligasi dan saham di Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya derivatif, ya, merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi derivatif ini adalah turunan dari saham dan obligasi. Ya, kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Nah, misalnya turunan dari saham, ya, ketika sahamnya naik, nah derivatifnya ini juga akan naik. Ketika sahamnya turun, derivatifnya juga akan turun, begitu. Termasuk obligasi tadi, ya, begitu. Nah, di sini derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, ya, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, ini dia. Ini yang menentukan harga derivatif tersebut. Nah, di sini sarana untuk melakukan lindung nilai, ya, lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki, ya, untuk melindungi nilainya. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis derivatif di sini ada kontrak opsi saham atau KOS. Ya, efek yang memuat hak beli, ya, atau hak jual atas underlying stok atau saham perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS dalam jumlah dan strike price, harga yang ditetapkan oleh bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam exercise tertentu serta berlaku dalam periode tertentu. Nah, ini kontrak opsi saham. Ini ilustrasinya begini. Seorang investor yang membeli saham A, ya, di harga 5.000. Nah, di sini, ya, sudah si investor A ini sudah memiliki saham A, ya. Nah, si investor A ini untuk melindungi nilai 5.000 tadi, ya, yang dibeli, ya, saham yang dibeli oleh investor A, itu menjual ke investor B, ya, dengan perjanjian harga, yaitu misalnya 5.100, ya, dan investor B menyetujuinya. Nah, ini ada kontrak opsi, ya, menyetujuinya. Nah, di dalam persetujuan atau di dalam kontrak itu menjelaskan kapan, ya, investor A akan menjual saham A ke investor B, ya, waktunya kapan, ya, harganya berapa dan jumlahnya berapa. Nah, ini untuk melindungi nilai investor A dan investor B pada dasarnya. Kenapa untuk melindungi? Bahwa investor A ini memiliki jaminan bahwa saham yang dibelinya akan terjual, ya, di harga 5.100, tadi belinya 5.000, ya, ke investor B. Nah, yang investor B ini memiliki keuntungan apa? Bahwa ketika sahamnya nanti naik melebihi harga 5.100, maka, ya, investor B akan mendapatkan keuntungan, ya. Investor A nggak bisa menjual dengan harga pasar, ya, menjualnya harus sesuai dengan harganya perjanjian tadi di dalam kontrak. Nah, ini yang disebut call option dan put option. Nah, di sini, ya, hak, ya, kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Nah, kalau put option, hak kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Nah, kalau call itu membeli, kalau put itu menjual. Gitu, ya. Untuk put option ini tadi si investor A kan menjual sahamnya. Kalau call option ini adalah investor B yang membeli sahamnya ketika harga sesuai kontrak, ya. Harganya sesuai kontrak, ya. Kontrak itu jual kapan, ya, dengan harga berapa, itulah yang namanya kontrak opsi saham. Oke, kita lanjutkan.
Ini ada kontrak berjangka indeks efek, ya, ada LQ45 future, mini LQ45 future. Nah, future ini adalah kontrak berjangka, adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Nah, ini tadi. Nah, kalau ini yang tadi itu adalah kontrak opsi saham, tapi sekarang adalah kontrak berjangka indeks. Nah, jadi ini adalah suatu instrumen yang dikeluarkan ya, yang dijual, merupakan produk dari pasar modal Indonesia, di mana kontrak ini adalah indeks yang menjadi harga acuannya, misalnya LQ45 atau ISSI ya. Di sini indeks saham syariah ya. Nah, di sini yang diperjualbelikan indeks yang sama kayak tadi ya. Adanya dua investor ya yang saling bertransaksi, ini yang diperdagangkan adalah indeks. Jadi suratnya adalah indeks ya. Si investor A menjual indeks ke investor B pada harga berapa dan pada waktu kapan, sesuai dengan kontrak ya. Nah, ini ada lagi yang mini LQ45 future. Ini adalah lebih kecil dari LQ45 ya, di mana kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ45 future, yaitu indeks. Hanya saja mini future memiliki multiplier yang lebih kecil, yaitu 100.000 per poin indeks atau 1/5 dari LQ45, sehingga nilai transaksi, kebutuhan margin awal dan fee transaksinya juga lebih kecil. Nah, ini tadi lebih mahal ya, kalau ini lebih murah, hanya 100.000 rupiah per poin indeks. Jadi LQ45 misalnya 1100,45, setiap poin ya 1101 itu 100.000. Kalau ini bisa sampai jutaan ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini juga ada LQ45 future periodik ya, kontrak yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode harga bursa tertentu. Nah, ini semua periodik ya, adanya periodik ya, pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo tertentu. Jadi kalau periodik ini ada penentuan waktunya, tapi kalau yang LQ45 tadi ini tidak ada jangka waktunya ya, sesuai dengan kesepakatan investor. Tapi kalau periodik ini ada jangka waktunya ya, seminggu sekali, 1 bulan sekali ya, itu ya. Mini LQ45 future periodik ini lebih kecil dari LQ45 future periodik. Nah, di sini juga ada Japan future ya. Dulu ya, pasar modal Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk melakukan perdagangan saham. Jadi ada wadah ya untuk membeli saham-saham di Jepang. Nah, ini diakomodir atau di dalam ya, diakomodasi oleh Japan future ya. Ini baik. Yang selanjutnya ada reksadana, salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi. Nah, ketika seorang investor ini masih memiliki pengetahuan yang dasar mengenai investasi ya di pasar modal, investor tersebut bisa ya menempatkan atau menginvestasikan kelebihan dananya. Biasanya kan ditabung aja, nah daripada ditabung aja. Nah, seorang ini ingin berinvestasi juga, tapi tidak memiliki pengetahuan di cara menganalisis saham, cara bagaimana melihat prediksi ya, naik atau turunnya harga saham, perusahaannya bagus atau tidak. Nah, ini kalau masih seorang itu masih takut ya, sebenarnya ada wadah yang namanya reksadana. Nah, nanti reksadana ini akan dikelola oleh seorang manajer investasi ya. Nah, di sini manfaat reksadana, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup dapat melakukan diversifikasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko ya, mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal dalam hal pemilihan saham terbaik, efisiensi waktu. Nah, ini adalah semua
manfaat dari reksadana, di mana reksadana ini nanti ya, sebuah reksadana dijual ya oleh sebuah sekuritas. Sekuritas itu perusahaan pialang saham, di mana di dalam reksadana ini memiliki berbagai jenis saham sudah ya. Wadah, namanya wadah ini, wadah ya, suatu wadah ada berbagai jenis saham di dalamnya. Nah, nanti yang mengelola ya, uang kita yang kita investasikan itu adalah manajer investasi, akan dibelikan saham apa aja. Nah, itu dikelola dalam sebuah wadah, yaitu reksadana. Nah, jadi kan reksadana ini nanti akan dijual ya berdasarkan seperti penyertaan ya. Ketika beli misalnya satu lot ya reksadana, harganya bisa tertentu, bisa 100.000, 200.000. Nah, dengan uang 200.000 ini bisa memiliki lebih dari satu jenis saham ya, sahamnya Telkom, sahamnya Indofood. Nah, kan kalau beli sahamnya Telkom aja pasti lebih mahal ya, bisa sampai jutaan ya. Baik gitu, Indofood juga bisa sampai 7 juta, bisa sampai ya 700.000 atau 1 juta ya. Nah, ketika investor itu tidak memiliki uang yang cukup, hanya 200.000, maka bisa membeli reksadana. Nah, nanti dikelola secara bersama-sama. Nah, misalnya reksadana A ya, investornya terdiri dari 5 ya, masing-masing menyetorkan 200.000 ya. Dari 200.000 ini dikali 5 adalah 1 juta ya, dibelikan yang ada di saham-saham yang ada di reksadana A ini, misalnya sahamnya Indofood, sahamnya Telkom. Nah, ini yang membuat investor menjadi bisa memiliki saham Indofood, saham Telkom. Nah, itu ya. Selain keuntungan, ini juga ada risikonya ya, berkurangnya nilai unit penyertaan dari reksadana. Nah, ada unit penyertaannya tadi ya, 1 unit penyertaan misalnya berbeda-beda masing-masing reksadana, misalnya 100.000 atau 200.000. Nah, ini bisa berkurang nilai unitnya. Misalnya kita tidak bisa menjual saham yang ada di dalam reksadana, tapi kita bisa menjual reksadananya ke investor yang lain. Misalnya investor A dulu membeli reksadana A ini dengan harga 100.000 ya, 1 unit penyertaan. 1 tahun kemudian unit penyertaannya naik jadi 150.000. Nah, investor A ini bisa menjual ke investor B dengan harga pasar, yaitu 150.000 per unit penyertaan ya. Misalnya punya 100 unit penyertaan, berarti ya 150.000 dikali 100 ya, itu adalah 15 juta itu. Oke. Nah, ini ada risiko likuiditas, di mana menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi ya, ketika ada kemarin kasus corona, banyak investor yang menarik ya, kasusnya Krishna Sekuritas yang gagal bayar ya, banyak investor yang menarik reksadananya ya, dari Krishna Sekuritas. Nah, sehingga ketika investor bersama-sama menarik uangnya, otomatis manajer investasi ini tidak bisa langsung mencairkan. Karena kenapa? Manajer investasi ini akan menjual dulu saham-saham yang ada di reksadana, baru membayarkannya ke investor tadi yang membeli reksadana. Nah, ini belum tentu saham-sahamnya naik semua di dalam reksadana tadi, di dalam wadah ini tadi, karena banyak terdapat saham-saham. Nah, apalagi kemarin pada saat corona bulan April itu pasar saham Indonesia ya, atau indeks harga saham itu sangat jatuh, sehingga membuat reksadana nilai unit penyertaannya juga turun ya. Nah, ini banyak investor yang menarik, sehingga ya sama seperti perbankan ya, ketika semua penabung menarik secara bersama-sama, nah maka bank tersebut akan kesulitan likuiditas. Ini sama seperti itu, perusahaan sekuritas itu akan memiliki kesulitan likuiditas gitu. Nah, ini ada one prestasi ya, timbulnya ketika perusahaan asuransi atau mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi. Nah, one prestasi ini seperti di berita kemarin, yaitu asuransi seperti Jiwasraya ya, nah Bumi Putra itu adalah
Salah satu contoh prestasi yang dilakukan oleh asuransi yang mengasuransikan kekayaannya di reksadana. Jadi ya, prestasi itu tidak menepati janjinya terhadap investor-investornya. Istilahnya lari lah. Ya, manajer investasinya itu lari ke luar negeri gitu ya, dengan membawa dana-dana dari investor. Ini adalah resikonya. Maka dari itu investor dalam membeli reksadana harus pintar-pintar memilih manajer investasinya, yaitu perusahaan sekuritasnya yang harus besar ya, contohnya Kresna Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan lain-lain yang sudah terpercaya tentunya ya. Gitu. Oke, di sini ada jenis-jenis reksadana. Di sini ada reksadana pasar uang, sudah pasti ya, pada nantinya uang investor akan diinvestasikan ke pasar uang ya. Seperti deposito ya, ke dolar dan lain sebagainya. Ada reksadana pendapatan tetap. Nah, di sini seperti investasikan ke obligasi ya, ke yang berpendapatan tetap ya, suku dan yang lain-lain. Di sini ada reksadana saham, sudah tentu nanti uang investor ya akan diinvestasikan ke saham-saham. Yang terakhir ada reksadana campuran ya, melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek bersifat utang. Di sini bisa campuran ya, bisa diinvestasikan ke saham, bisa diinvestasikan ke obligasi, bisa diinvestasikan ke pasar uang. Itu berdasarkan presentasinya yang menentukan adalah manajer investasi sesuai kontrak awal perjanjian investasi. Oke. Yang terakhir ini ada namanya produk pasar modal, itu ETF, Exchange Trade Fund, di mana ETF merupakan salah satu produk sekuritas yang bersifat campuran antara saham dan reksadana. Nah, jadi ETF ini adalah sebuah wadah pada aslinya ya, seperti reksadana. Di dalamnya terdapat berbagai macam saham yang kita tidak bisa memilihnya ya. Kita hanya bisa membeli ETF-nya saja. Dimana ketika tadi reksadana, ketika kita menjual itu tidak bisa ke pasar langsung di bursa efek, kita harus menjualnya ke pihak sekuritasnya. Namun kalau ETF ini kita bisa langsung menjual di pasar sahamnya ya, di pasar modalnya ya. Nah, di sini perdagangannya hampir sama seperti saham, kita langsung bisa jual beli ya. Nah, harganya ETF ini akan dipengaruhi oleh berbagai instrumen yang ada di dalamnya, berbagai saham yang ada di dalamnya. Nah, ETF dapat diperdagangkan secara langsung. Nah, ini kan di dalam ETF terdiri dari berbagai jenis saham dan investor hanya dapat membeli ETF, tetapi tidak dapat membeli isi dari ETF. Misalnya ETF A terdiri dari terdiri dari saham Telkom, Indofood, ya, Unilever. Nah, kita tidak bisa hanya memilih Indofood saja, karena ini yang bagus, nggak bisa. Karena kenapa? Karena itu adalah satu kesatuan dari sebuah ETF, jadi tidak dapat dipecah-pecah. Ya. Nah, harganya ini terpengaruhi oleh naik turunnya dari saham-saham yang ada di dalam ETF. Misalnya Indofood naik, ya, Unilever turun. Nah, nanti ini dirata-rata menjadi harga sebuah exchange trade fund. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, sekian ya penjelasan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.